Kawan, kita tahu di era Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, tatanan bernegara di Indonesia menjadi rusak. Negara dikelola untuk memperkaya keluarga dan kroni Soeharto, dikenal dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rezim Soeharto tumbang berkat gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menuntut dihapusnya praktek KKN. Namun ironi politik saat ini, setelah 25 tahun era reformasi, Presiden Jokowi melakukan praktek KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme kembali merajalela. Berikut bukti dan indikasinya. 1. Korupsi. Setidaknya 6 menteri anggota kabinet Jokowi terbukti korupsi. Idrus Marham, Menteri Sosial, korupsi proyek PLTU Riau. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, menerima suap dan gratifikasi dari KONI. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, menerima suap ekspor benih lobster. Julian Batubara, Menteri Sosial, menerima suap pengadaan bansos COVID-19. Johnny Plate, Menkominfo, korupsi proyek BTS. Dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, melakukan pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang. Selain 6 menteri yang sudah divonis di atas, sedikitnya ada 5 menteri yang terindikasi korupsi. Mereka belum diproses, belum disidik. Kasusnya masih digantung dan diambangkan. Dan mungkin kasusnya dipakai sebagai sandera politik. Kebetulan kelima menteri ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait izin ekspor minyak mentah kelapa sawit. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menerima aliran korupsi BTS. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kasus perizinan usaha pertambangan. Menteri BUMN Erick Thohir maraknya praktek KKN di BUMN. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kasus pembelian 12 jet tempur bekas dari Qatar. 2. Kolusi. Sejumlah pejabat yang dekat dengan Jokowi saat Jokowi menjadi wali kota sekitar tahun 2011 sukses berkarir dan terus mendampingi Jokowi. Mereka antara lain Komandan Kodim Solo, Letkol Agus Subianto. Kini beliau adalah Kepala Staf Angkatan Darat dan calon Panglima TNI. Kapolresta Solo, Kombes Listio Sigit, kini adalah Kapolri. Komandan Lanut Adi Sumarno, Kolonel Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI dan kini Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN. Mereka adalah pejabat yang sukses berkarir karena dekat dan loyal dengan Jokowi. 3. Nepotisme. Jokowi menerapkan nepotisme dengan mengangkat adik iparnya, Anwar Usman, menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian mengupayakan anak sulungnya, Gibran Rakabuming, menjadi Wali Kota Solo, dan kini menjadi calon Wakil Presiden. Kemudian menantunya, Bobi Nasution, menjadi Wali Kota Medan. Putra sulungnya, Kaisang Pangarep, menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Bahaya laten rezim KKN pernah kita alami di era Soeharto, kini terulang kembali. Bereinkarnasi di era Jokowi. Dan kini menggunakan pasangan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju sebagai kendaraan untuk melanjutkan praktek rezim KKN. Mari kita lawan dan cegah agar rezim KKN tidak bisa berkuasa di Indonesia.